Hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian teknik-teknik interview dalam pekerjaan sosial. Yang pertama yaitu teknik eksplorasi. Baiklah Ibu, perkenalkan, nama saya Ririn, seorang pekerja sosial. Yang sebelumnya boleh saya tahu siapa nama Ibu? Nama Ibu Yosiana Sari, panggil aja Ibu Yosi. Usia Ibu sekarang berapa, Bu? 35 tahun. Domisili di mana? Di Padang Bulan, Medan, Dek. Cuman baru 2 tahun di Medan, sebelumnya Ibu tinggal di Kabenjahi. Ya karena ikut suami. Oh, berarti Ibu sudah berumah tangga. Udah punya anak 3. Yang paling besar SMP, 2 masih SD. Kegiatan Ibu sehari-hari apa, Bu? Ibu setahun ini jualan all shop ya, jualan baju gitulah, Dek, sama kosmetik, cari uang untuk makan gitu, Dek. Kalau suami Ibu apa, Bu, kegiatannya? Nggak ada kerjanya, Dek, dan bahkan nggak mau kerja. Nggak tahu lah, Dek, jadi udah 2 tahun suami Ibu tuh total nggak ada ngasih nafkah dikit pun. Jadi Ibu nggak coba nasehatin atau apa? Udah tiap hari bahkan berantem kalau dia dinasehatin, bahkan sampai mukul. Jadi sering sih dia gitu dipukulin anak-anak. Jadi suami Ibu tuh kerjanya makan tidur. Terus kalau keluar ya main judi, terus minum-minum, main perempuan mungkin juga. Dan bahkan kemarin dia izin untuk poligami. Dia aja nggak kerja, saya aja nggak dikasih nafkah gitu kan, Dek. Terus dia mau poligami lagi gitu. Saya kok nggak mikirin anak saya aja, saya udah Apakah Ibu mengatakan bahwasannya Ibu tidak bahagia atau tidak tenang di tengah-tengah keluarga Ibu? Ya, betul nak. Anak ibu tidak bahagia dalam menjalani rumah tangga ibu. Ibu sering mendapat tekanan dari suami ibu. Tampaknya Ibu gelisah dengan keadaan atau kondisi tersebut. Bolehkah Ibu ingin menceritakan atau memberitahu kepada saya bagaimana kondisi suami atau perilaku suami terhadap Ibu di tengah-tengah keluarga Ibu? Iya, betul nak, saya merasa gelisah karena kalau suami saya pergi keluar setiap malam, mabuk-mabukanlah, main judi. Dimana kalau dia kalah main judi, imbasnya pasti ke rumah. Nanti di rumah itu sering marah-marah, sering banting-banting piring, nendang-nendang pintu, marah-marahi anak. Gimana enggak saya gelisah, Bu? Baik Ibu, saya akan menginformasikan kembali kepada Ibu. Saya akan membantu Ibu menyelesaikan masalah Ibu dan melindungi Ibu. Terima kasih Ibu. Teknik interview yang ketiga, pengalihan topik. Jadi, ketika Ibu sering mengalami KDRT, apakah Ibu pernah cerita sama keluarga? Orang tua saya sudah meninggal, jadi mungkin saya cerita sama kakak saya lewat telepon. Jadi, apa respon dari kakak Ibu? Katanya yang sabar, soalnya anak saya masih kecil. Oh iya, sebelumnya Ibu juga cerita kalau tetangga Ibu tahu kalau Ibu sering mengalami KDRT. Jadi, gimana sih Ibu respon dari tetangga Ibu? Enaknya jadi artis, apalagi Nagita Slavina. Apa-apa gampang, duduk di rumah dapat duit. Semuanya mau beli apa-apa mudah. Bu, kita nggak boleh ngebandingin kehidupan kita sama orang lain. Kalau gitu anaknya Rafathar, mau sekolahnya semua sudah terjamin sampai seberapapun. Sedangkan anak saya mau sekolah aja butuh perjuangan. Saya ngerti perasaan Ibu. Saya tahu banget kalau Ibu sangat sayang sama anak Ibu kan. Ya, saya sangat menyayangi mereka. Saya tahu Ibu sangat mengkhawatirkan masa depan mereka. Tapi maaf Bu, sebelumnya boleh kita kembali ke bagaimana respon dari tetangga Ibu melihat Ibu sering mengalami KDRT. Oke, maaf ya Dek. Teknik interview yang keempat yaitu teknik penalaran logis. Menurut Ibu sendiri, apa yang menyebabkan suami melakukan KDRT terhadap Ibu? Penyebabnya karena suami saya di PHK sebulan yang lalu dan sekarang menjadi pengangguran. Dan tulang punggung keluarga adalah saya sendiri. Semenjak suami saya pengangguran, suami saya suka keluar malam, berjudi, dan ketika pulang ke rumah suka tidak sadarkan diri dan mabuk.
Selain di PHK, apakah ada alasan lain suami melakukan KDRT terhadap ibu? Ya, memang akhir-akhir ini saya pulang larut malam. Saya bekerja di salah satu PT di Medan. Saya mempunyai banyak pekerjaan sehingga bos saya meminta saya untuk lembur. Ketika saya pulang, suami saya mengira saya melakukan hal-hal aneh di luar sana. Dengan keadaannya seperti ini, ibu sebagai wanita karir juga bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Bagaimana tugas ibu sebagai ibu rumah tangga? Apakah berjalan baik atau sebaliknya? Saya akui memang belum sepenuhnya saya menjadi ibu rumah tangga yang baik. Karena saya masih lebih mementingkan karir saya dibanding dengan keluarga saya. Selanjutnya teknik interview yang kelima yaitu teknik dorongan. Gimana bu kabar ibu sekarang? Gimana hubungan ibu dengan suami ibu? Oh ya bu, jadi saya dengar ibu tetap semangat menjalankan hidup. Ibu tetap mencari nafkah sendiri. Apa yang membuat ibu untuk tetap semangat menjalankan hidup ibu dan mencari nafkah sendiri? Anak-anak ibu lah ya bu, jadi ibu tetap semangat. Iya bu, saya dengar dari tetangga ibu pernah ikut lomba memasak antara RT ya bu, masak kue. Nah sempat juara 1 juga ya bu. Hobinya ya bu. Iya. Bisa dikembangkan juga lah itu bu untuk ibu nanti tambahan untuk bisa mencari nafkah ibu kan, terutama anak-anak jajan ya kan bu. Ya ya tetap semangat lah bu ya, menjalankan hidup meskipun suami ibu yang suka KDRT sama ibu, yang suka main judi gitu, kayak nggak bertanggung jawab ya bu. Kan tetap ada anak-anak yang semangat ibu. Ya udah ya bu, nanti akan kami bantu sebisa kami untuk menyelesaikan masalah ibu. Makasih ya bu. Nah, di sini saya akan mempraktikkan bagaimana teknik menginformasikan yang bertujuan untuk memberitahukan informasi yang baru kepada klien dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Ini berkaitan dengan bagaimana sih prosedur penyelenggaraan pelayanan sosial yang akan diberikan. Nah, saya Fitri, pekerja sosial ibu. Jadi di sini saya yang akan menyelesaikan atau membantu kasus ibu. Saya sudah melihat nih kasus ibu lewat from daftar klien ini. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kenapa ibu memilih pekerja sosial untuk menyelesaikan kasus ibu? Kalau boleh tahu, gimana ceritanya? Saya tidak tahu bu, pekerja sosial itu apa. Saya disuruh kemarin sama teman saya. Oke, baik ibu. Jadi sebelumnya saya ingin memberitahukan apa pekerja sosial itu. Nah, pekerja sosial itu suatu profesi pengembalian keberfungsian sosial seseorang, termasuk ibu yang mengalami KDRT, biar ibu kembali seperti hidup normal lainnya gitu. Jadi pekerja sosial ini profesinya sudah dilegalkan oleh negara. Ini dibuktikan oleh dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019, di mana pekerja sosial itu akan mendapati surat tanda registrasi sebagai bukti bahwa dia pekerja sosial yang profesional. Oke ibu, jadi ibu jangan ragu, jangan takut buat menyelesaikan kasus ibu ke saya. Coba ibu bangunkan rasa percaya ibu ke saya gitu. Oke bu, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sistem kerja sama kita untuk menyelesaikan kasus ibu. Jadi yang pertama itu ada kontrak, itu untuk menyetujui sesuatu yang sudah ada di dalam suatu surat. Nanti saya kasih tunjuk suratnya, kontrak kerja kita. Kemudian saya akan melakukan asesmen untuk mengetahui bagaimana sih detail peristiwa ibu. Kemudian kita akan menyusun program kerja untuk penyelesaian kasus ibu. Kemudian saya akan melakukan intervensi sosial, lalu kita akan melakukan evaluasi, di mana evaluasi ini akan membantu kita melihat sejauh mana program ini berhasil. Nah, yang terakhir kita akan melakukan terminasi, yaitu pemutusan kontrak antara saya dan ibu. Itu. Bagaimana dengan anak saya bu? Nah, ibu nggak perlu khawatir dengan anak ibu. Jadi kalau misalkan anak ibu mengalami kekerasan lagi,
oleh suami ibu atau bahkan ibu sering diganggu, nah nanti saya yang akan langsung menghubungi sumber terdekat, yaitu pengacara yang bakalan nanti ditindaklanjuti berdasarkan hukum jika memang suami ibu melakukan kekerasan terhadap ibu. Teknik interview yang ketujuh yaitu teknik generalisasi. Sebelumnya saya ingin bertanya, kekerasan apa saja yang Ibu alami selama ini? Suami saya sering memukul saya, menampar saya, bahkan menendang saya, bahkan terkadang di depan anak-anak saya. Saya terkadang merasa bersalah karena kami tidak bisa menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kami. Saya turut merasakan apa yang dirasakan saat ini, tetapi setiap keluarga pasti mempunyai masalah masing-masing. Jadi, Ibu tidak perlu menyalahkan diri Ibu sendiri, dan saya akan mencoba menyelesaikan masalah Ibu saat ini. Baik, untuk teknik yang berikutnya adalah teknik parsial, di mana dalam teknik ini kita hanya akan fokus pada satu inti masalah dari keseluruhan masalah klien, yang mana masalah ini dapat kita selesaikan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan juga dalam waktu yang singkat-singkatnya. Contohnya dalam kasus ini adalah seorang ibu yang merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga, di mana beliau sudah mencapai pada keputusan untuk bercerai dengan suaminya. Kita langsung saja interviewnya. Baik, untuk ibu, apakah ibu sudah benar-benar bulat keputusannya untuk bercerai dengan suami? Ya Mbak, saya rasa itu keputusan saya yang tepat. Oke, kalau memang itu keputusan ibu, bagaimana kalau selama proses perceraian ibu tinggal di rumah aman perempuan dan anak saja? Apa itu aman Mbak? Saya takut suami saya datang menemui saya. Ibu tidak perlu merasa khawatir karena rumah aman perempuan dan anak itu benar-benar aman, dan nanti saya juga akan selalu mengunjungi dan menemani ibu di sana sampai proses perceraian ibu selesai. Apakah ibu setuju? Baik Mbak, saya setuju. Nah, demikian teknik parsial di mana kita memfokuskan pada mengurus tempat tinggal sang ibu yang merupakan klien kita selama proses perceraian selesai. Kita cek teknik yang yaitu teknik menjelaskan atau explaining technique. Teknik ini berguna dalam membantu klien, terutama untuk pengambilan keputusan guna pemecahan masalah klien. Terima kasih banyak ya Bu sudah mau menjelaskan masalah Ibu kepada saya dan kondisi Ibu. Jadi apa yang Ibu alami sekarang itu adalah KDRT Bu, di mana KDRT sudah diatur dalam undang-undang kita, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Dan apa yang dilakukan suami itu sudah mengarah kepada tindakan kriminal Bu, karena sudah mengancam jiwa, harta, dan nyawa Ibu juga anggota keluarga lainnya. Saya pun bingung mau cerai malu, ngomong sama orang mertua pun takut, bukan? Jadi mau gimana lagi? Ya, saya mengerti dengan kondisi Ibu. Hal yang dapat Ibu lakukan sekarang itu dengan mengumpulkan bukti-bukti suami Ibu melakukan kekerasan seperti foto luka, lebam, atau video perkataan kasar dia kepada Ibu dan lain sebagainya. Ibu juga bisa menghubungi pusat pelayanan publik di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan juga Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Selain itu, Ibu juga bisa melapor ke kepolisian di unit pelayanan perempuan dan anak. Nah, sekarang kita masuk ke teknik yang ke-10. Selain karena di PHK, menurut Ibu, kenapa sih suami kok bisa sampai melakukan KDRT seperti itu? Saya berpikir mungkin suami saya melakukan KDRT kepada saya karena saya belum bisa menjadi ibu yang baik dan istri yang baik dalam keluarga. Apa Ibu bisa berpikiran seperti itu? Kan suami saya di PHK, Mbak. Terus saya tuh menjadi tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak-anak. Bahkan saya bekerja terlalu keras sampai lembur. Dan saya tidak menyadari hal tersebut menjadi membuat suami saya dan anak saya kurang mendapat perhatian dari saya. Saya mengerti Ibu merasa bersalah dengan keluarga karena merasa tidak memiliki waktu untuk keluarga, tetapi Ibu harus ingat, Ibu melakukan hal tersebut karena untuk keluarga juga, untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk keluarga juga. Jadi
Ibu tidak perlu merasa bersalah, ibu harus ingat bahwa ibu sudah melakukan yang terbaik untuk keluarga ibu. Terus bagaimana jika suami saya tetap melakukan KDRT kepada saya? Dan bagaimana jika anak-anak saya menjadi korban? Ibu tidak perlu takut, ibu tidak perlu cemas, saya akan membantu ibu. Kalaupun suami terus melakukan KDRT, bahkan kepada anak, kita bisa membantu, apakah dengan melakukan mediasi terhadap suami atau melapor kepada pihak berwajib, semua tergantung pada keinginan dan persetujuan ibu. Jadi ibu jangan takut, ibu jangan cemas, ibu jangan risau, kami akan membantu.